Sirene terdengar merongrong di seluruh Ukraina pertanda terjadi serangan udara. Hal itu bersamaan dengan ledakan kuat terdengar di Kiev dan kota-kota lain setelah tenggelamnya kapal utama Laut Hitam Rusia. Ledakan juga terdengar di kota selatan Kherson, kota timur Kharkiv, dan di kota barat Ukraina Ivano-Frankivsk pada Kamis malam. Melansir Mirror.co.uk pada Jumat 15 April 2022, video yang tersebar di media sosial menunjukkan langit di atas Kiev yang terang lantaran ledakan paling mengerikan sejak tentara Rusia mulai menarik diri dari daerah itu. Anggota Parlemen Ukraina Lesia Vasilenko mengatakan bahwa telah terjadi 3 ledakan di Kiev dan yakin serangan itu merupakan tanggapan oleh Vladimir Putin atas tenggelamnya Moskva. Kedatangan armada Rusia di Laut Hitam. Dia menulis di Twitternya 3 ledakan di Kiev sekarang. Satu demi satu peringatan serangan udara telah berlangsung selama 1 jam. Kemungkinan besar Putin marah karena Moskwa tenggelam. Dia sebelumnya menulis sirene di setiap wilayah Ukraina. Ini berarti Rusia meluncurkan rudal dan jet tempur di seluruh Ukraina, berkonsentrasi di timur tentu saja. Pengguna Twitter lain di Kiev merekam apa yang tampak seperti rudal di langit dan mengatakan bahwa lampu di kota telah padam. Mereka menulis setelah ledakan kuat, sesuatu yang penting terbakar dan lampu padam di sebagian Kiev. Kejadian ini terjadi setelah Rusia mengatakan kapal perang utamanya di Laut Hitam tenggelam setelah ledakan dan kebakaran yang diklaim Ukraina disebabkan oleh serangan rudal. Ini merupakan pukulan bagi Moskow karena bersiap untuk serangan baru yang kemungkinan akan menentukan hasil konflik. Moskva, kapal utama Rusia di armada Laut Hitam, tenggelam saat sedang ditarik ke pelabuhan dalam cuaca badai. Rusia sebelumnya mengatakan bahwa lebih dari 500 awak kapal penjelajah rudal era Soviet dievakuasi setelah amunisi di dalamnya meledak. Ukraina mengatakan pihaknya menabrak kapal perang dengan rudal anti kapal Neptunus buatan Ukraina. Rusia yang belum mengakui serangan mengatakan insiden itu sedang diselidiki. Sementara kapal penjelajah Moskva sedang ditarik ke pelabuhan tujuan, kapal kehilangan stabilitas karena kerusakan lambung akibat kebakaran. Demikian kata Kementerian Pertahanan. Dalam kondisi laut yang penuh badai, kapal itu tenggelam. Rusia dilaporkan mengirim peringatan kepada Amerika Serikat melalui nota diplomatik. Isinya mendesak AS agar menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina. Nota diplomatik berjudul tentang kekhawatiran Rusia dalam konteks pasokan besar-besaran senjata dan peralatan militer ke rezim Kiev. Itu dibocorkan surat kabar The Washington Post pada Kamis. Diketahui nota diplomatik dikirim melalui Kedutaan Besar Rusia di Washington DC pada Selasa lalu. Namun sehari setelah peringatan dikirim, pemerintahan Presiden Joe Biden justru berjanji untuk mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Disebutkan dalam nota, pengiriman senjata terus-menerus ke Ukraina seperti menambah bahan bakar ke perang yang getir. Rusia juga memperingatkan pasukan senjata AS dan sekutu NATO akan memperburuk situasi di Ukraina yang bisa menimbulkan konsekuensi yang tidak dapat diprediksi. Kami menyerukan Amerika Serikat dan sekutunya untuk menghentikan militerisasi Ukraina yang tidak bertanggung jawab, menyeratkan konsekuensi tak terduga bagi keamanan di kawasan dan internasional. Demikian isi nota seperti dilaporkan kembali The Guardian. Pada Rabu lalu, Joe Biden memberikan bantuan tambahan senilai 800 juta AS untuk Ukraina setelah berbicara melalui telepon dengan Presiden Volodymyr Zelensky. Paket bantuan itu mencakup sistem artileri seperti meriam howitzer, peluru, serta kendaraan angkut personel lapis baja. Belum cukup, AS juga akan mengirim helikopter, drone pertahanan, serta lebih banyak rudal anti-tank dan anti-pesawat. Sesuai dengan meluasnya serangan Rusia yang kami perkirakan diluncurkan ke Ukraina Timur, kata Biden. AS juga memfasilitasi pengiriman sistem persenjataan jarak jauh oleh para sekutunya di NATO. Bantuan tambahan itu menjadikan total dukungan yang diberikan oleh AS ke Ukraina menjadi 3,2 miliar dolar AS sejak invasi Rusia pada 24 Februari. Pertempuran jalanan antara pasukan Rusia dan Ukraina dilaporkan sedang berlangsung di kota Mariupol. Juru bicara Kementerian Pertahanan Ukraina Alexander Motuzian mengatakan pada Jumat 15 April 2022, Mariupol merupakan kota pelabuhan yang terkepung. Wilayah itu belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Rusia sampai saat ini. Dikutip pikiranrakyat.com dari Reuters, Alexander Motuzianik mengatakan pertempuran aktif terjadi di sekitar pabrik baja dan besi Ilyich Mariupol, milik perusahaan Metinvest. Dari hasil laporan terbaru Motuzianik, Rusia menggunakan pembom jarak jauh untuk menyerang kota pelabuhan Mariupol yang terkepung. Penggunaan senjata itu merupakan yang pertama kalinya sejak invasi dimulai. Motuzianik menyatakan kini tujuan utama Rusia adalah untuk merebut kota Rubizhne, Popasna, dan Mariupol. Penyerangan di lokasi tersebut bukan hal yang aneh lantaran Ukraina memang dikenal sebagai salah satu pemasok biji besi terbesar di Eropa. Perusahaan Metinvest yang menjadi target medan tempur merupakan produsen paling berkontribusi di Ukraina, milik individu terkaya negara itu, Rinat Akhmetov. Perlawanan Ukraina agak rentan setelah serangan terbaru menyebabkan hilangnya akses ke 30% hingga 40% dari kapasitas produksi metalurginya.
Hal itu sangat lumrah mengingat pabrik Metinvest menyumbang lebih dari sepertiga produksi metalurgi di seluruh Ukraina. Meski demikian, perusahaan penghasil baja terbesar Ukraina itu menegaskan bahwa pihaknya tidak akan pernah beroperasi di bawah pendudukan Rusia. Kehilangan produksi metalurgi itu karena pabrik tidak bekerja. Kami masih ragu kapan pabrik beroperasi lagi, tapi satu hal yang pasti, Mariupol harus tetap Ukraina. Demikian kata Akhmetov. Sejak 24 Februari lalu, Metinvest telah mengurangi lebih dari separuh produksi biji besinya akibat dampak invasi. Dua pabrik baja besar di kota Mariupol yang baru diserang itu merupakan konservasi khusus guna melindungi peralatan dan mencegah kecelakaan industri sejak perang dimulai. Pengepungan Rusia selama berminggu-minggu terjadi di Mariupol. Pasukan Ukraina yang semakin berkurang tetap bertahan meski kalah jumlah dan diserang bertubi-tubi. Situs Metinvest telah dinyatakan rusak. Perusahaan mengaku sukar mengambil stok yang selamat dari serangan sebab pertempuran masih berkecamuk. Kami percaya pada kemenangan Ukraina dan berencana untuk melanjutkan produksi setelah berakhirnya konflik. Perusahaan metalurgi Metinvest tidak akan pernah beroperasi di bawah pendudukan Rusia. Demikian ucapnya dengan tegas. Mayat di Ukraina bergelimpangan diseret gerombolan anjing. Rudal Rusia tak berhenti siang malam. Sungguh mengerikan situasi di salah satu kota di Ukraina yaitu dibuka. Mayat bergelimpangan dan diseret gerombolan anjing. Mayat-mayat tersebut menjadi korban atas invasi Rusia ke Ukraina. Wali kota Bucha, Ukraina, menggambarkan tembakan artileri Rusia begitu kejam sehingga penduduk tidak dapat mengumpulkan mayat-mayat yang bergelimpangan di jalan. Fedorov, wali kota Bucha, mengatakan tembakan militer di wilayah itu terjadi secara terus-menerus hingga pekan kedua invasi Rusia. Ukraina mengatakan pihaknya menabrak kapal perang dengan rudal anti kapal Neptunus buatan Ukraina. Rusia yang belum mengakui serangan mengatakan insiden itu sedang diselidiki. Sementara kapal penjelajah Moskva sedang ditarik ke pelabuhan tujuan. Kapal kehilangan stabilitas karena kerusakan lambung akibat kebakaran. Demikian kata Kementerian Pertahanan. Dalam kondisi laut yang penuh badai, kapal itu tenggelam. Rusia dilaporkan mengirim peringatan kepada Amerika Serikat melalui nota diplomatik. Isinya mendesak AS agar menghentikan pengiriman senjata ke Ukraina. Nota diplomatik berjudul tentang kekhawatiran Rusia dalam konteks pasukan besar-besaran senjata dan peralatan militer ke rezim Kiev. Itu dibocorkan surat kabar The Washington Post pada Kamis. Diketahui nota diplomatik dikirim melalui Kedutaan Besar Rusia di Washington DC pada Selasa lalu. Namun sehari setelah peringatan dikirim, pemerintahan Presiden Joe Biden justru berjanji untuk mengirim lebih banyak senjata ke Ukraina. Disebutkan dalam nota pengiriman senjata terus-menerus ke Ukraina seperti menambah bahan bakar ke perang yang getir.